Abah dan Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sobat Fok dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang kita terima. Alhamdulillah, luar biasa nikmat-nikmat yang selalu datang menghampiri kita, maka perlu dan wajib kita syukuri. Tentunya tidak hanya dengan lafadz syukur alhamdulillah, tapi dengan aplikasi kita. Bagaimana memanfaatkan kesehatan kita, bagaimana memanfaatkan kesempatan kita, dan lain sebagainya. Sholawat serta salam tak lupa marilah kita selalu panjat kehadirat junjungan Nabiullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Sobat Fok yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini tentunya Abah dan Abah hadir kembali di tengah-tengah ruang dengar Sobat Fok sekalian. Abah Jatmiko juga sudah hadir. Assalamualaikum Abah Jatmiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat selalu ya Abah Jatmiko. Sehat ya. selalu, Pak. Alhamdulillah. Baik Sobat Fok, pada kesempatan ini coba kita obrolin ya, ini terkait dengan ini Abah Jatmiko. Sering kita dengar terkait dengan kehidupan setelah dunia. Nah, sering para ustadz dan juga penceramah menyampaikan bahwa di akhirat nanti ya, Allah akan memberi pertolongan itu tidak untuk semuanya, tapi ada kriteria, ada beberapa golongan ya. Ada beberapa golongan yang nanti akan mendapat perlindungan oleh Allah secara langsung. Barangkali bisa disampaikan atau bisa kita bicarakan pada pagi hari ini Abah terkait dengan hal tersebut, mungkin sebagai pengetahuan ataupun Sobat Fok ya, supaya lebih detail lagi, lebih paham lagi terkait dengan apa yang sering didengar. Monggo Abah Jatmiko. Mungkin Pak yang dimaksud adalah hadis ini, Pak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan. 7 golongan. Oke. Orang yang mendapat perlindungan, naungan, awan ya dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada saat itu perlindungan kecuali perlindungannya. Tidak ada awan yang melindungi kecuali awannya. Mungkin pada hari kiamat itu kan panasnya luar biasa, katanya matahari rendah sekali kan, Pak. Jadi saat penghisapan itu luar biasa. Ya di situ yang dinaungi oleh Allah ya orang-orang yang memang ditulis dinaungi oleh Allah. Ya. Tidak ada naungan lagi kecuali yang tidak dinaungi oleh Allah. Nah ini Rasulullah mengatakan sebetulnya besok itu pada saat penghisapan itu ada 7 golongan orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya itu sengsara luar biasa, penghisapan luar biasa dan lain sebagainya. Tapi ternyata 7 golongan ini mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak bahasanya, mbok ya kamu tuh hidup sekali itu jadi salah satu dari 7 golongan ini. Jangan kamu sia-siakan, wong besok itu sudah tidak ada lagi perlindungan dari Allah kecuali kepada 7 orang ini, begitu loh. 7 golongan. 7 golongan ini, gitu loh. Saking pentingnya, maka ya kamu tuh paling enggak bercita-cita jadi salah satu. Ya.
syukur salah duanya, syukur salah tiganya, syukur salah tujuhnya. Tapi satu aja lah. Yang pertama, imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. Jadi sebetulnya kadang-kadang jadi pemimpin itu bisa diniati, bah. Aku bismillah hidup sekali ini, kelihatannya aku mampu jadi pemimpin. Aku tak jadi pemimpin yang adil. Tujuannya apa? Karena besok tidak ada naungan selain pemimpin yang adil. Ya. Maka sebetulnya ya ambisi, tapi ambisinya akhirat gitu loh. Ya. Walaupun kata minggu kemarin kan, jangan kau berambisi untuk menjadi pemimpin. Karena kalau engkau berambisi menjadi pemimpin, Allah tidak akan menjamin, tidak akan menolong kepemimpinanmu. Tetapi kalau engkau memang dipilih oleh rakyat, ya itu Allah akan menjamin. Tapi sebetulnya ketika kita ingin menjadi pemimpin, juga boleh-boleh saja. Karena dalam Quran itu, Nabi Yusuf itu kan, ya Allah jadikanlah itu aku bendahara atau pejabat di kerajaan ini. Jadi Nabi Yusuf pun kan meminta jabatan sama Allah, ya kan? Kemudian Allah mengatakan, ya kalau begitu silahkan kamu seperti apa yang kamu minta. Kemudian kan Nabi Yusuf menjadi bendahara karena memang dia merasa mampu. Nah, salah satu fadilah keutamaan pemimpin yang adil ini ternyata besok ketika dia berlaku adil betul, itu akan diberi naungan oleh Allah yang orang lain tidak mendapatkan naungan. Nah ini tuh. Innal muqsitina indallahi ala manabira min nur. Orang-orang yang adil di sisi Allah itu besok mereka akan menempati tempat-tempat yang dari cahaya. Luar biasa toh, Bah. Jadi mereka itu orang-orang yang adil dalam memutuskan perkara, adil terhadap keluarganya, dan dalam perkara apa saja yang mereka diberi kekuasaan. Dulu sudah saya baca ini, pemimpin-pemimpin kalian yang adil itu adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian, adalah orang-orang yang mendoakan dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan pemimpin-pemimpin terburuk adalah orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian. Nah ini sebetulnya imam adil itu salah satunya ternyata fadilahnya, keutamaannya besok mereka mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah lagi, Bah, ahlul jannah salah satu. Sesungguhnya penghuni surga itu ada 3 golongan. Dzu sultanin muqsitun muwaffaqun, yaitu penguasa, pemimpin yang adil dan mendapat petunjuk. Nah ini warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wal muslim. Yang kedua, lelaki yang penyayang, lemah hatinya, lemah lembut terhadap kerabat dan sesama orang muslim. Ini penghuni yang kedua. Nah, ini yang ketiga, Bah. Wa afifun muta'affifun dzu iyalin. Orang yang menjaga diri dari meminta-minta meskipun dia banyak masalah. Jadi ternyata ketika Rasulullah mengatakan besok penghuni surga itu ada 3. Yang pertama ternyata juga pemimpin yang adil dan mendapat petunjuk. Yang kedua lelaki yang penyayang, lemah lembut terhadap keluarganya dan terhadap sesama orang Islam. Yang ketiga, orang yang penuh kekurangan, menjaga diri dari meminta-minta walaupun dia mempunyai banyak tanggungan. Nah, sekali lagi ternyata imam yang adil itu bisa dijadikan apa ya, Pak?
cita-cita ketika kita mampu, karena memang besok tidak ada naungan lagi kecuali kepada imam Iya, yang poinnya itu adil. ya. Oke, baik. Apa Jatmiko, Sobat Fok, dimanapun Anda berada, kita kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Kembali bersama kami, Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Ya, Sobat Fok, perlu kita cermati kembali ya. Jadi di akhirat nanti ya, kita atau ada 7 golongan ya, 7 golongan, bukan hanya sekedar 7 orang ya, tapi 7 golongan lah. Coba kita nanti kira-kira mau berusaha masuk di golongan yang mana. Nah, ada 7 golongan, tadi diantaranya adalah pemimpin yang adil, kemudian apalagi coba nanti apa jangan silakan. Tapi pemimpin yang adil berat loh Pak. Ini kata Nabi, mamin abdin yastara'ihillah ra'iyatan, seorang hamba yang diserai Allah kepemimpinan rakyat, yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, dan dia kemudian mati dalam keadaan berkhianat, illa harramallahu alaihil jannah, tidak ada kecuali Allah mengharamkan surga baginya. Jadi hati-hati loh Pak, cita-citanya tinggi supaya tidak ada tidak ada besok akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan, tapi resikonya juga tinggi sekali Pak. Seorang yang dikata Nabi, seorang yang diserai kepemimpinan oleh Allah, kemudian dia mati dalam yamutu yauma yamutu wa huwa ghasyun, dan dia mati dalam keadaan berkhianat kepada rakyatnya, maka Allah sangat mengharamkan surga baginya. Maka ya resikonya memang tinggi sekali, ya Pak. Betul. Nah ini kan mamin amiriyali, seorang pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dan tidak setia, tidak sabar terhadap masyarakatnya, ilalam yadkhulu ma'ahumul jannah, maka dia tidak akan masuk surga bersama mereka. Nah, jadi ya memang resikonya luar biasa jadi pemimpin, tapi kalau kita lihat pahalanya memang kata Nabi, sab'atun yudhilluhum, Allah akan menaungi ketika besok tidak ada naungan, karena luar biasanya seorang pemimpin yang adil. Bahkan mereka diberikan semacam kereta semacam tempat mimbar-mimbar yang bercahaya. Kemudian orang-orang akan bertanya, siapa mereka itu? Apakah mereka rombongan Nabi? Apakah mereka? Oh bukan, mereka adalah pemimpin yang adil. Oh, jadi mereka pakai kereta-kereta yang luar biasa loh, Bah. Maka rugi loh, Bah, nek orang nyalon, Bah. Tapi saya yakin Abah ini kan ya bisa dikatakan tidak terkenal, tapi ya terkenal. Mosok Bah, DPRD ndak Bah, coba Bah. Gimana Bah? Enggak. Saya mencoba untuk yang golongan lainnya aja. Karena memang itu syarat tantangan. Tapi dan memang, mungkin kebiasaan loh Bah. Gimana? Biasanya kalau ada keluarga yang sudah biasa menjadi pejabat, itu biasanya keinginan nular kepada yang lainnya Bah. Anaknya. Nah, kalau sekarang nggak dibiasakan sama Abah menjadi pejabat, saya khawatir begini Bah. Kalau orang baik itu nggak seneng politik, tidak mencalonkan menjadi orang politikus, maka nanti
perpolitikan dikuasai oleh orang yang tidak baik, Pak. Ya toh, Pak. Ya. Memang ya harus kita berani, Pak, apapun resikonya, Pak. Apalagi termasuk ini tadi janji Allah, besok kalau kamu jadi pemimpin adil tuh sampai nggak ada naungan tuh aku naungi, saking saking Allah itu memberikan penghargaan yang luar biasa, Pak. Tapi ya banyak orang yang menjawab, yang penting kan kita memilih yang terbaik, nggak bisa dipilih ya memilih, ya toh, Pak. Ya. Nah, itu tanggung jawab yang kedua, Pak, ya toh. Tapi jangan lupa bahwa jangan sampai kita alergi politik, karena banyak ulama mengatakan kalau nanti pejabatnya orang-orang yang tidak baik, ya bagaimana kualitas negara ini, kan begitu toh. Maka bertarunglah dengan orang-orang baik. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, wasabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala, pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah. Ini salah satu orang yang dicintai di muka bumi ini, pemuda yang taat kepada Allah. Kalau orang tua taat sama Allah itu biasa, Wajar. karena ya nafsunya sudah gak ada, ya sudah tua, ingat usia, sudah. Kok orang-orang tua ke masjid itu wajar aja lah, namanya juga sudah tua mau menghadap kepada Allah, Orang tua kok banyak sedekahnya wajar juga, karena kebutuhannya memang sudah sedikit. Sebaik-baik sedekah adalah ketika kamu masih ingin kaya, masih ingin mengumpulkan, dan lain sebagainya, itu sebaik-baik sedekah, Pak. Tapi kalau kamu sudah tidak butuh, sudah tua, maka salah satu penghargaan di sini, wasabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Salah satu orang yang dinaungi oleh Allah adalah seorang pemuda kok taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal syahwatnya tinggi-tingginya, ya kan. Keinginan untuk maksiat luar biasa, dia masih mampu dan punya harta, punya kesempatan dan lain sebagainya. Nah, ini penghargaan sendiri bagi para pemuda yang mereka tumbuh dalam ibadah Allah, termasuk orang yang diberi naungan besok ketika tidak ada naungan. Betul. Nah, tuh Sobat Fok, jadi kan rata-rata pendengar ya muda-muda ini kayaknya enggak ada. Adalah masa dari sekian ada ratus ada ya Sobat Fok yang punya pemikiran seperti itu. Jadi jadilah mumpung ada kesempatan ya, kesempatan dalam artian Anda masih muda. Jadi manfaatkan masa muda itu, kan belum tentu nanti sampai tua, ya kan? Iya. Karena usia kita nggak ngerti kan, ibarat. Jadi kayak muda itu nilai emas, Pak. Betul. Sholatnya lebih dinilai daripada sholat kita, ibadahnya lebih dinilai dari ibadah kita, sodakohnya karena dia masih ingin mengumpulkan harta, masih ingin ternyata bisa sodakoh. Nah, semuanya itu ternyata salah satu fadilahnya akan mendapat naungan ketika tidak ada naungan. Nah, untuk kita sudah terlambat, Pak. Tadi Abang nggak mau dicalonkan, ya berarti pemimpin adil sudah nggak ada. Pemuda ya sudah udah lewat. Ya. Tinggal kita evaluasi dulu kita waktu muda seperti apa kan? Kayaknya nggak masuk. Ya, terus sekarang ketiga ya, Pak. Masih waktunya. Sebentar lagi. Oh ya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, orang yang diberi naungan oleh Allah adalah orang yang hatinya selalu terikat kepada sholat jamaah di masjid. Ya, ini nggak peduli tua, muda atau anak-anak ya, apa ya? Iya. Jadi memang bagus, Pak. Jadi begini, orang ini pekerjaannya di dunia, ketika dia selesai sholat subuh, apa kamu nunggu sholat luhur?
Ketika setelah luhur, apa kamu cita-citanya? Nunggu adzan asar. Setelah asar, apa keinginanmu? Nunggu adzan maghrib. Ketika maghrib, apa nunggu adzan asar. Tapi yang sering ditunggu itu adzan maghrib ya. Iya. Nah, pola seperti ini, Bah, berarti kan dia terikat. Ya. Terikat apa? Menjadi orang yang hatinya itu selalu terikat kepada jamaah di masjid. Kalau bahasa orang kan begini, orang yang menunggu sholat itu kan sudah dihitung sholat. Menunggu waktu sholat. Nah, iya tak? Iya. Orang yang menunggu waktu sholat sudah dihitung sholat. Nah sekarang begini, kalau luhur aja dia cita-citanya menunggu waktu asar, berarti kan sudah dihitung itu. Iya, karena menunggu mau sholat asarnya. Ya, artinya memang hidup ini katanya yang demo itu saya dengarkan. Kami tidak takut mati karena hidup kita itu sebetulnya selama ini cuma dua katanya. Apa? Yang pertama nunggu waktu sholat, yang ketiga nunggu panggilan Allah. Jadi sebetulnya ya levelnya luar biasa loh, Pak. Kalau sudah seperti itu luar biasa. Luar biasa. Jadi. Oke, baik Sobat Fok, Abah Jatmiko, kita dengarkan yang mau lewat ini dulu. Tetaplah bersama kami, Fok Radio Jogja. Abah dan Abah. Kembali bersama Abah dan Abah di Fok Radio Jogja. Sobat Fok, sebelumnya sudah ada 2 poin ya terkait dengan perlindungan yang akan diberikan oleh Allah di hari akhirat nanti. Pemimpin yang adil yang tadi sudah kita diskusikan ternyata berat ya. Berat ya, dan memang jadi pemimpin pun juga melalui seleksi yang cukup luar biasa. Jadi tidak sembarang, tapi minimal kita punya cita-cita sebagai pemimpin keluarga. Ya kan bisa diartikan ke sana juga kan. Jadi sebagai kepala keluarga kita harus betul-betul berlaku seadil-adilnya. Terlebih-lebih kalau memang kita punya istri lebih dari satu ya tadi. Seperti itu. Oke, kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Jadi masih muda tapi taatnya luar biasa. Dan ini juga 1001 lah yang ada seperti itu. Karena secara umum biasanya kalau anak muda itu kan mumpung isih nom, ya kan, akan coba-coba akan ini itu dan sebagainya. Tapi jarang tapi ada ya. Ada di antara kita yang muda belia tetapi memang semangat untuk beribadah luar biasa, menuntut ilmunya luar biasa ya, dan ini salah satu golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi, Pak? Orang yang terikat dengan sholat jamaah. Ya, tadi sekilas Abah sampaikan, orang yang hidupnya selalu menanti waktu sholat. Nah, setelah selesai waktu sholat, dia menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, ini juga salah satu golongan yang nanti akan dinaungi. Ya, tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah jreng-jreng. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi. Yang keempat adalah 2 orang yang mencintai karena Allah bertemu dan berpisah karenanya. Bukan karena bisnis, bukan karena manfaat, tapi karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Saya ada cerita, Pak. Ada cerita begini. Dulu kita kenal ulama namanya Buya Hamka ya, Pak. Ya. Buya Hamka. Nah, karena politik ya, Pak. Karena politik. Padahal dia kan sebetulnya sahabat akrabnya Bung Karno. Ya, Pak ya. Dia sahabat karibnya Bung Karno, tapi karena politik dia kan dipenjara, Pak ini. Dipenjara.
bahkan di dalam ceritanya tuh sampai dipukul pakai gagang pistol dan lain sebagainya, padahal dia ulama saat itu, ulama yang luar biasa. Hampir 2 tahun Pak ya di penjara, bahkan mau dibunuh dan lain sebagainya, siksaan di penjara ya begitu, padahal saat itu ulama. Setelah itu dia keluar dari penjara itu, dari penjara keluar. Kemudian dia menjadi ulama biasa, ngajar ngaji biasa. Saat itulah Bung Karno kemudian terkena penyakit, sehingga dia merasa sudah mau berakhir hidupnya. Apa yang terjadi? Dia nulis surat sama Buya Hamka. Tolong nanti yang menyolatkan Buya Hamka. Lagi mana sekarang? Orang dipenjarakan, disiksa sampai 2 tahun. Sampai dia itu mengarang buku yang luar biasa, menulis tentang bagaimana penderitaannya, batinnya. Lah seorang ulama loh Bah di penjara tanpa ada tuduhan apa itu enggak jelas lah di situ. Yang penting kamu pokoknya di penjara. Kemudian ada masa-masa besok, kalau ini aku tolong yang nyolatkan Buya Hamka. Ya tetap datang tuh Pak. Ya. Tetap datang, kemudian ya mendoakan. Tidak ada kebencian, tidak ada ini dan itu. Nah ini perbedaan ini Pak. Kadang-kadang 2 orang itu kayaknya saling mencintai mungkin karena mutualisme Pak. Ya. Hubungan yang sama-sama menguntungkan. Atau hubungan yang sama-sama memberi harapan. Gitu. Kemudian ya jangan mengatakan juga kemudian mereka jadi presiden dan wakil presiden, jangan ya. Tapi ini Rasulullah mengatakan besok ada naungan yang aku berikan, tidak ada naungan kecuali kepada orang-orang yang istimewa, dan orang istimewa itu hanya 7 katanya. Yang pertama presiden yang adil, ya. Yang kedua seorang pemuda yang penuh ketaatan. Yang ketiga seorang yang tergantung kepada masjid, mbuh itu jadi takmir, ya Pak. Pokoknya dia ke rumah Allah lah. Kalau orang itu sudah ngurusi Baitullah ya ta, Allah kan juga akan mengurusi dia. Nah, keempatnya adalah orang yang mereka itu berkasih sayang karena Allah. Gitu. Jadi memang ada satu ini Bah, ada ilustrasi Bah, ada cerita begini. Jadi suami ini kalau ngomong sama istrinya nggak nyambung Bah, karena memang sifat istrinya buruk, adanya materi saja, adanya kurang saja. Tapi si suami ini sabar. Loh kamu setiap hari berkelahi seperti itu karena istrimu tuh yang keterlaluan. Apa kata suami itu? Aku ini ditugaskan oleh Allah untuk mencintainya. Karena dia telah memberikan anak-anak kepadaku. Karena dia telah memberikan keutuhan rumah tanggaku. Perkara dia sifatnya seperti ini dan ini itu bukan urusanku, itu urusan sama Allah. Perkara dia mencintaiku, perkara dia setia sama aku atau tidak, itu urusannya sama Allah. Yang penting aku memberikan tanggung jawab bahwa dia istriku. Sehingga suami ini ya tidak menceraikan, Pak. Karena yang penting aku berbuat baik. Titik gitu loh. Tapi kan ada orang-orang yang memang cara berumah tangganya kan hubungan mutualisme, Pak. Ngapain aku mencintai orang yang tidak mencintai aku? Kan kadang-kadang begitu. Anak-anak muda yang belum nikah ini kan ngapain aku mencintaimu padahal kamu nggak mencintai aku? Apa gunanya? Ini sudah nggak main cinta-cintaan, Pak. Jadi dia sudah, yang penting aku memang di dunia untuk mencintai istriku, untuk membesarkan anak-anakku, titik, ya toh, untuk menafkahi istriku. Perkara dia mau ini itu urusan sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebagaimana cintanya seorang bapak sama anak kan begitu, Bah. Yang penting kamu tuh jadi orang, nanti jadi orang baik, jadi orang yang mampu berdiri sendiri. Perkara kamu mau balas sama bapakmu sudah terserah, itu bukan urusan wilayahku lagi. Nah ini kan berarti kan cinta karena Allah loh, Bah. Tapi kalau sudah hubungannya, kalau bahasa dulu kan zaman kita 88 itu kan, aku mau mencintaimu 100 kali kalau kamu mencintai aku 1000 kali. Jadi ada harapan timbal baliknya. Ada harapan timbal balik. Nah Tapi ini kalau kita berdasar karena Allah, ya kita nggak mengharap untuk ada kembali kan gitu. makanya sebetulnya tugas kita itu ya baik sama semua orang. Perkara orang itu membalas keburukan sebetulnya bukan urusan kita. Tapi kadang-kadang kita tuh buruk sama orang karena orang buruk sama kita. Berusaha membalas. Sebetulnya bukan urusan kita. Nah inilah makanya kamu mencintai seseorang karena Allah. Allah tidak mungkin memerintahkan ketika dia benci kamu juga benci loh. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Ya, kalau mereka salah, kata Allah maafkanlah, ya kan? Ya. Ya kan? Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah wal kadhiminal ghaidz wal afina 'anil nas. Kalau temanmu salah, ya kamu maafkan. Kalau temanmu tidak baik, kamu lebih baik. Kalau temanmu memutus silaturahmi, kamu menyambung silaturahmi. Itu kan Allah semua. Ya. Padahal kalau menurut Dasarnya kehendak hati kan berlawanan. Cacing aja diinjak aja ngolet ya kan? Apalagi aku tuh siapa udah nggak kamu anggap baik lagi. Nah itulah Bah, maka orang-orang yang berteman sama semua orang karena Allah itu termasuk orang yang dinaungi. Baik, Abah Jatmiko, Sobat Fok, ternyata baru sampai 4 ya. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Abah Jatmiko tadi, karena waktu ya, yang sudah hampir 1 jam ini kita bersama Sobat Fok. Insya Allah di pekan yang akan datang kita sambung kembali yang 3 itu apa, biar penasaran dulu ini Sobat Fok. Baik, Abah Jatmiko juga Sobat Fok dimanapun Anda berada, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendengarkan Abah dan Abah di Fox Radio Jogja.